Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Delia Yuisa Putri dari Perguruan Tinggi STIMIK IKMI Cirebon, Program Studi Komputerisasi Akuntansi dan NIM 3221147. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan tentang basic text editing ya. Di sini tuh langkah-langkahnya itu cukup banyak untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat durasi. Maka kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu kita ketikkan saja langsung my file, kemudian enter. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita klik ESC. Setelah itu kita ketikkan ini ya, welcome to the editor, tapi saya sudah mengetikkannya. Jadi kita bisa langsung saja ke berikutnya yaitu kita bisa ketik .2 wiki, enter. Nah, munculnya seperti ini lagi. Kembali lagi ke awal ya, keluar dari direktori yang tadi ya, maksudnya keluar dari hasil yang tadi. Kemudian kita ketik lagi sama my file, kemudian kita enter lagi. Nah, hasilnya muncul lagi seperti yang tadi. Kemudian kita klik ESC. Kemudian tadi sudah ditulis welcome to the editor ya, sampai especially for those who master IT ya. Kemudian di sini langkah yang ketiga yaitu gunanya ya. Ini menunjukkan kegunaan ya. Huruf J itu gunanya itu untuk memindahkan kursor ke bawah satu baris ya. Huruf K itu untuk memindahkan kursor ke atas satu baris, dan huruf L itu gunanya itu untuk memindahkan kursor ke kanan satu karakter, dan huruf H itu memindahkan kursor ke kiri satu karakter. Kemudian huruf W itu kita gunakan kursor ke awal kata berikutnya ya, ke awal kata yang berikutnya. Misalkan awal katanya di situ di layar itu welcome ya. Kemudian kita klik huruf W itu, kemudian kita bisa ke awal kata dari to ya, T ya. Kemudian kita besar, gunanya itu untuk memindahkan kursor ke akhir kata dari yang tadi itu. Seperti itu yang ada di layar, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Kemudian klik B, itu gunanya untuk ke arah kata yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke kata yang awal ya. Kita klik H ya. Kemudian kita ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu dolar ya. Dolar itu gunanya itu memindahkan kursor ke akhir baris saat ini ya. Kemudian kita klik 0. Itu gunanya untuk memindahkan kursor awal baris saat ini ya. Kemudian kita ketik 3G. Itu gunanya untuk kursor awal baris saat ini, memindahkan ya. Kita ketik 1G. Itu tetap ya, gunanya itu melompat ke baris pertama. Sedangkan untuk Shift G besar, gunanya itu untuk melompat ke baris terakhir. Oke. Kita langsung saja ke langkah yang kelima. Langkah yang kelima itu kita bisa pindahkan kursor ke awal dengan kata sangat. Dalam kurung ya, tanda petik 2, terus kemudian sangat ya. Itu kita bisa pindahkan seperti itu ya, yang seperti tadi kita ajarkan itu yang di langkah yang keempat ya. Bisa teman-teman praktekkan. Kemudian kita langsung saja ke langkah yang keenam. Kita hapus kata very ya. Kata very. Sebentar ya teman-teman. Kita hapus kata very. Ya Allah, maaf. Kata very ya. Ini kita hapus dengan cara ketik DW.
Nah, sudah terhapus. Kemudian langkah yang ketujuh itu kembalikan lagi kata very-nya ya. Kita klik saja huruf U. Nah, sudah muncul lagi. Untuk langkah yang ke-8 yaitu kita bisa hilangkan hapus dua kata yaitu very dan powerful. Kita ketik saja langsung 2DW. Nah, itu sudah langsung otomatis hilang ya teman-teman. Untuk mengembalikannya lagi kita ketik saja U. Oke, langkah yang ke-10 kita bisa ketikkan X 4 kali untuk menghapus 4 karakter. 1, 2, 3, 4. Nah, bukan 4 kata tapi 4 karakter huruf ya. Kita kembalikan lagi. Jadi biar ada very-nya lagi itu kita ketik 4 kemudian O. Nah, sudah muncul very-nya lagi. Langkah yang ke-12 yaitu kita hapus 14 karakter sekaligus ya. Jadi kita ketik 14 kemudian kita ketik X. Nah, sudah terhapus itu 14 karakter. Kita kembalikan lagi menjadi 14 karakter itu kita kembalikan lagi dengan cara ketik U. Oke. Untuk langkah yang ke-14 selanjutnya yaitu kita hapus 5 karakter. 5X. Nah, sudah terhapus. Untuk mengembalikannya lagi yaitu ini langkah yang ke-15 ya. Kita kembalikan lagi dengan cara U. Nah, sudah kembali teman-teman. Langkah yang ke-16 yaitu hapus baris saat ini. Kita hapus baris saat ini ya. Dihapus barisnya. Kita kembalikan lagi ke baris yang awal ya. Bukan baris awal teman-teman. Nah, dihapus dengan cara DD. Nah, sudah terhapus teman-teman. Kemudian kita ketikkan P untuk mengembalikan baris yang tadi. Oke. Langkah yang ke-8 batalkan dua opsi terakhir. Kita ketik 2U. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kita batalkan opsi yang terakhir yang tadi itu loh. Yang kita barusan tadi langkah yang ke-17 itu ya. Kemudian lanjut saja kita ke langkah 19, hapus 2 baris, berarti 2DD. Nah, seperti itu sudah terhapus. Langkah yang ke-20 kita kembalikan lagi barisnya, kemudian kita ketik O. Nah, sudah kembali barisnya. Nah, langkah yang ke-21 yaitu kita pindah ke kata keempat lalu hapus dari posisi saat ini ke akhir baris ya. Oke. 4, kita ketik 4 terus W. Kemudian kita shift D. Nah, sudah terhapus seperti itu. Ini langkah yang kedua yaitu mengembalikan baris lagi ya. Atau batalkan opsi yang langkah ke-21 itu ya. Langkah yang ke-23 yaitu kita gabungkan 2 baris saat ini dan baris berikutnya. Kita ketikkan saja langsung shift J. Nah, ini sudah tergabung ya, baris yang atas sama bawah ya. Kita urungkan atau batalkan opsi ya. Ketik O. Langkah yang ke-25, salin atau tarik ya kata saat ini. Kita ketik saja langsung YW. Nah, sudah muncul ya. Hasilnya seperti itu. Kemudian kita ke langkah yang ke-26. Tempel atau letakkan kata yang disalin sebelum kursor saat ini dengan mengetikkan shift P. Shift P. Nah, seperti itu. Ini tuh tempel kata yang tadi itu kita ini ya. Kita ada saat itu juga kursornya itu misalkan ada di very ya, kita shift P itu nanti very yang bakalan tertempel lagi ya, atau enggak cara itunya tuh copy paste kayak gitu, copy paste gitulah ya. Nah, kita urungkan opsi yang tadi, klik U. Kemudian kita ke langkah yang ke-28 yaitu pindahkan ke baris pertama lalu gabungkan 3 baris. 1G. Nah, seperti itu. 3J.
Nah, hasilnya sudah ya. Untuk langkah 28 hasilnya seperti itu ya. Di sini tuh untuk pindah ke baris pertama lalu gabungkan 3 baris ya sekaligus ya. Oke, langsung saja ke langkah yang 29. Kita urungkan lagi menjadi U. Kita ketik U ya. U. Nah, kemudian kita langkah ke 30. Langkah 30 yaitu cari dan hapus teks kata, tambahan spasi setelah teks kata ya. Langsung saja kita ketikkan ya. Seperti ini. Terus ini. Di situ S, garis miring, teks. Oke. Kemudian kita enter. Nah, seperti itu teman-teman hasilnya ya. Oke, kita bisa saja langsung ke langkah yang ke-31. Langkah yang ke-31 yaitu arahkan ke awal file ya, awal file. Jadi bukan maju namanya. Nah, naik ke atas ya. Lalu tekan I. Udah. Setelah itu kita tombol-tombol ini ya, 1G. Pergi ke awal. Kemudian I. Hello N. Kita ketik hello N ya. Hello N. Sudah. Seperti itu ya teman-teman. Kita langsung saja ke langkah yang ke-32. Kita keluar dari mode penyisipan dan kembali ke mode perintah dengan menekan tombol escape. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kemudian kita ke langkah yang ke-33. Maju 1 spasi dengan menekan huruf L kecil seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Kursor berada di huruf W ya. Kemudian menekan tilde. Seperti itu. Nah, huruf kecil L bergerak maju 1 spasi, kemudian kita shift ketik tilde, mengubah huruf menjadi huruf kecil ya. Kita ke langkah yang ke-34, yaitu kita tekan tombol ESC. Setelah itu tujuannya itu untuk memastikan Anda berada dalam mode perintah ya. Kemudian ketik titik 2, ketik W dan tombol enter. Nah, seperti itu muncul. Kemudian kita langsung ke langkah yang ke-35. Ke langkah yang ke-35 yaitu menekan enter untuk melakukan perubahan. Enter. Perhatikan pesan di kiri bawah yang menunjukkan bahwa file telah ditulis ya. Seperti yang ada di bawah itu hasilnya ya teman-teman. Untuk langkah yang ke-36, arahkan ke spasi antara kata power dan editor. Powerful dan editor ya. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita bisa menekan huruf J. Setelah itu kita diikuti oleh 101 atau menggunakan tombol panah. Seperti itu teman-teman. Langsung saja kita ke langkah yang ke-37 yaitu tombol A. Kemudian teks diikuti dengan spasi. Maaf teman-teman, salah.
Jadi seperti ini ya. Maaf ya teman-teman, ini tuh salah ya teman-teman, bukan. Jadi tuh begini nih. Kemudian kita tuh ketik teks ya. Teks diikuti tombol spasi. Nah, seperti itu. Di sini itu sebenarnya sebelum editor itu ketikannya itu teks ya, kata teks ya, bukan seperti itu. Tapi saya salah, tapi nggak apa-apa ya, lanjut saja. Ke langkah yang ke-38, keluar dari mode penyisipan dengan menekan tombol ESC. Sudah? Kemudian kita ke langkah yang ke-39, buka baris kosong di bawah baris saat ini dengan mengetikkan huruf O. O kecil ya. Seperti itu. Setelah itu kita ke langkah yang ke-40, masukkan teks berikut. Baris ini tuh akan dimasukkan teks ini ya teman-teman. Bisa dilihat. This line was added by pressing lowercase O titik. Nah, sudah ada katanya. Kemudian langkah yang ke-41, keluar dari mode penyisipan, kita ketik ESC. Kemudian langkah yang ke-42, buka baris kosong di atas baris saat ini dengan menekan huruf 0 besar. 0 tapi besar ya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah yang ke-43, kita ketikkan lagi you just press it 0 apa? O besar ya. To open a line above titik. Oke, kemudian langkah ke-44 itu kita keluar dari mode penyisipan ESC ke langkah yang 45 ya. Simpan file dengan tutup editor V menggunakan salah satu dari metode berikut ya. Kita simpan filenya ya. Kita bisa simpan file dengan ini .2, kemudian kita WX, kemudian enter. Nah, sudah berhenti. Seperti itu ya caranya. Di sini caranya banyak, tombolnya itu banyak. Cuman saya memilih yang .2 kemudian WX ya. Lebih gampang ya. Untuk langkah yang ke-46, kita ketikkan V my file seperti tadi. Kemudian enter. Nah, munculnya seperti tadi ya, teman-teman. Kita kembalikan lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian langkah yang ke-47, arahkan ke baris ketiga. Baris yang ini ya, tulisan yang awal pertama tuh ya. Kemudian kita hapus baris keempat dengan cara 3G, kemudian 2DD. Nah, seperti itu. Langkah yang ke-48 itu tekan tombol ESC untuk mengonfirmasi bahwa Anda berada dalam mode perintah. Langkah yang ke-49 itu kita ketik .2 tanda pentung, tanda seru ya. Seperti itu, kemudian kita enter. Nah,
Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah yang ke-50 ya. Tadi ternyata nggak ke record ya. Jadi kita langsung saja ketik v my file, enter, ESC. Kemudian kita ke langkah yang 51 yaitu bergerak ke line ya. Ini sebenarnya ini sudah ada hasilnya ya teman-teman. Kita bergerak ke line yang ini, teks yang line tadi itu. Kemudian kita ketik line di spasi ini di bawah. Di bawah itu kita ketik line. Nanti kita enter, kemudian kita klik N ya. Setelah itu kita ke langkah yang ke-53, kita ketik di sini itu tanda tanya dan line. Ketikannya itu tanda tanya kemudian line ya. Kemudian kita enter. Nah, nanti kita akan muncul di line yang di tengah-tengah sini. Tadi sebelum ini selesai ada line di sini ya. Kemudian kita ketik N, klik huruf N. Nanti kita akan muncul di sini line ini. Kemudian ke langkah yang 55 itu Anda akan mengganti kata line dengan kata enter ya. Jadi tuh maaf ya, baterainya agak mau habis ya. Gak apa-apa. Enter ya. Kemudian kita ketik CW dan enter ya. Untuk langkah yang ke-56 kita tekan tombol ESC ya untuk keluar dari mode penyisipan. Untuk langkah yang ke-57 itu kita ketik huruf I. Langkah yang ke-58 itu kita tekan tombol ESC lagi untuk keluar dari perintah. Dan langkah yang 59 itu kita ini ya, simpan ya. Simpannya itu caranya yang seperti tadi itu. Di sini di bawah itu kita ketik titik 2 kemudian X ya. Kemudian enter. Nah, itu sudah tersimpan ya, teman-teman. Oke. Sudah teman-teman, kemudian kita ketik seperti ini X, kemudian kita enter. Nah, itu sudah tersimpan ya teman-teman secara otomatis. Jadi kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya yaitu script shell dasar. Langkah pertamanya itu kita ketikkan v, kemudian sampel .sh. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya sudah muncul seperti itu. Kita di sini itu disuruh mengetikkan kata echo. Echo tanda petik 2. Hello. There. Zere, terus tanda pentung, here is the calendar ya for this month. Kemudian tidak titik 2 seperti ini. Enter cal. Nah, sudah seperti itu ya. Setelah itu kita ke langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua kita disuruh mengetikkan lagi itu di atas ya. Di sini kita disuruh mengetikkan ya. Caranya yaitu nah, di langkah yang kedua ini kita disuruh mengetikkan seperti ini ya. Sebentar teman-teman. Tanda pentung. Kemudian garis miring. Bin. Garis miring bash. Kemudian enter. Seperti itu ya teman-teman. ESC, kemudian kita ini
Wx. Nah, sudah. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita ketikkan saja bash sampel titik sh. Banyak sekali. sh. Enter. Nah, kemudian kita ke langkah yang keempat, yaitu kita ketikkan ls strip l sampel titik sh. Enter. Kemudian ch mode, kemudian a plus x sampel sh. Enter. Setelah itu kita ketikkan titik garis miring sampel sh. Enter. Nah, sudah muncul hasilnya seperti itu ya. Untuk langkah yang kelima, yaitu kita ketikkan v sampel sh. Sampel titik sh. Enter. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita keluar dari mode insert dengan menggunakan menekan ESC, lalu ketikkan ini wx, kemudian ini, setelah itu enter. Nah, kita sudah keluar ya. Kemudian kita ketikkan langkah yang keenam, yaitu sampel sh titik sh. Enter. Setelah itu ke langkah yang ketujuh, yaitu kita ketikkan echo speed. Oh, maaf, pakainya itu dolar ya, speednya ya. Speed. Kemudian kita enter ya. Enter. Seperti itu hasilnya. Dan kita masuk ke langkah yang ke-8 atau langkah yang terakhir dari pembahasan ini. Kita ketikkan mkdir bin, kemudian enter. Setelah itu kita ketikkan mv sampel, kemudian sh bin, enter lagi. Setelah itu akhirannya itu untuk hasil sampel titik sh. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk ini, untuk pembahasan yang sekarang ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke langkah yang ini lanjut ke eksekusi yang ketiga, yaitu eksekusi bersyarat dan berulang. Di sini tuh ada beberapa langkah-langkah. Langsung saja kita ke langkah yang pertama untuk mempersingkat durasinya ya. Bisa kita ketikkan saja langsung di langkah yang pertama ini. Kemudian kita enter. Nah, kita klik ESC. Setelah itu kita ketikkan huruf-huruf ya di sini ya, kata ya. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, saya akan mengetikkan ini ya.
Maaf ya teman-teman, saya diam saja ketika saya sedang mengetik, karena kalau saya nggak diam tuh biasanya ketikannya salah-salah ya. Nah, ini kita sudah ya, sudah selesai ngetiknya. Kemudian bisa kita simpan ya dengan cara kita ketik tik 2 w key, kemudian enter. Nah, sudah tersimpan secara otomatis. Setelah itu kita ketikkan chmod a plus t plus x drive as, kemudian kita enter. Setelah itu kita ketikkan seperti yang ada di layar ya, enter. Nah, sini kita ketikkan 14. Nah, sudah ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke langkah yang kedua ya, seperti tadi, yaitu tapi kita di sini ubah argumennya di dalam tanda kurung siku ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa kita ketikkan langsung. Enter. Seperti itu ya. Sudah terubah ya ini ya if-nya ya di dalam kurung siku ya. Tadinya kan tidak ya teman-teman. Tadinya seperti ini, tidak ada di dalam kurung sikunya. Sekarang ada kurung sikunya ya. Lanjutkan saja. Kemudian enter. Nah, sudah. Setelah itu kita ketikkan ya sini, enter. Nah, sudah ya teman-teman. Bisa kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini masih sama seperti tadi. Di langkah yang ketiga ini sama seperti tadi, kita mengubah ya kata-kata tadi tuh. Kita ubah ya, bentar. V drive titik s. Kita ubah dulu ya kata-katanya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ubah di bagian if-nya yang ini ya. Kita ubah lagi. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita ketikkan grep seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri ya di layar ya, teman-teman ya. Garis miring ETC, garis miring lagi PASSWD, kemudian nah seperti ini, garis miring def. Setelah itu garis miring 0 double L, kemudian sudah ya, selesai. Setelah itu kita save dulu, enter. Nah, sudah. Kita di sini buat menjadi vcheck.sh. V cek ya, cek. Salah, maaf tulisannya. CHECK
titik S, kemudian kita enter. Nah, sudah ya teman-teman. V check S. Sebentar, V check S, CH E CK titik S, kemudian kita enter. Kita tulis yang kayak tadi ya teman-teman ya, seperti tadi kita tulis di sini. Maaf salah, sebentar ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di layar ya teman-teman, karena nanti barangkali saya salah kalau kebanyakan ngomong ya. Username to check. Read name if correct. Name garis miring ETC garis miring PASSWD. Setelah itu garis miring def garis miring 0 double L, enter lagi, then enter echo is on this system. Kita enter. Setelah itu else, enter lagi, echo name does not exist. Setelah itu kita enter V. Sudah teman-teman, sudah selesai. Setelah itu kita simpan ya. Nah, selesai, sudah tersimpan. Kemudian kita cek ya, benar atau salah ya. CHE CK titik S, enter. Nah, sudah benar ya teman-teman, seperti itu. Kemudian CH MOD A plus X check titik S, enter. Setelah itu titik garis miring check S. Udah. Di sini itu kita ketikkan ya root, enter lagi. Nah, sudah ya. Di sini yang terakhir itu kita ketik lagi, cek lagi ya. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kita ketikkan Bobby. Nah, sudah selesai teman-teman untuk langkah yang ketiga. Di sini kita lanjut ke langkah yang keempat. Oke teman-teman. Langkah yang keempat ini kita ketik lagi ya teman-teman. Sebentar, V num titik S, enter. Nah, kita ketik lagi, bisa teman-teman lihat ya. Tidak jauh beda seperti yang pertama itu ya caranya ya teman-teman. Tapi di sini itu kita banyak ngetiknya ya.
Sebentar, maaf ya teman-teman, tidak mengetik. Nah, sudah. Setelah itu enter lagi, down, kita enter echo finally. Sudah ya teman-teman. Ini tidak ada ini ya. Nah, sudah ya teman-teman. Di sini kita sudah selesai untuk mengetikkannya ya. Kemudian bisa langsung saja kita simpan ya teman-teman. Enter. Nah, sudah tersimpan ya. Bisa kita cek dulu ya. cat6 .exe. Nah, sudah ya teman-teman ya. Kemudian kita ketikkan lagi chmod a plus x 6s. Enter. Setelah itu 6 titik ya, .s. Nah, sudah. Di sini kita ketikkan lagi 25. Enter. Nah, sudah ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke langkah yang ke-5 ya. Langkah yang ke-5 sama seperti tadi ya. Kita ketikkan lagi ya, for name. Langsung saja for name in garis miring etc garis miring PASSWD garis miring etc lagi garis miring host garis miring etc garis miring group. Setelah itu kita enter. Nah, kita ketik kita ketik sini wcname. Setelah itu kita ketik down, enter. Nah, sudah ya hasilnya ya teman-teman. Kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu langkah yang ke-6. Masih sama. Di sini itu kita menentukan hasilnya ya. Untuk melihat di mana sih drive itu di mana sih ininya itu kesimpan ya teman-teman. ls, kita ketik ls. Setelah itu enter. Nah, sudah. Kemudian kita ketik ls lagi. Kemudian kita enter lagi. Nah, sudah teman-teman. Di sini kita sudah selesai untuk tahap ketiganya, yaitu tentang tadi tentang yang eksekusi tadi itu. Eksekusi 3 ini kita sudah selesai, yaitu tentang eksekusi bersyarat dan berulang. Kita sudah selesai ya teman-teman. Hanya ada 6 langkah. Di sini sudah saya selesaikan semua. Walaupun tadi itu mungkin ada kesalahan sedikit-sedikit, tapi sudah saya perbaiki ya teman-teman. Jadi saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.